Shalom, pagi bersama tuduhan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran hati kami, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, mendidik dan mengajar hidup kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang pada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling pada orang banyak yang ikut dia, ia berkata, aku berkata kepada iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh kembali ke rumahnya, ia dapati hamba itu telah sehat kembali. Kita melihat sikap rendah hati dari perwira. Biasa orang perwira mendapat kehormatan luar biasa. Apa komandan ini kamar ini. Tetapi kita lihat kerendahan hati. Kerendahan hatinya. Di mana kita kerendahan hati? Di sini kita dapat berkat melalui firman Allah pada ayat yang ke-6 dan ayat 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan padanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Lihat iman yang dimiliki perwira ini karena apa? Kerendahan. Dia tidak perlu konsultan, bukan dia nolak konsultan, tapi dia terasa tidak layak. Di sini kita berdoa hari kita datang kepada Tuhan. Ya, sebenarnya kita yang layak. Kalau kita bisa menghadap raja di segala raja, sikap kita juga harus penuh hormat. Maka saudara sangat bahagia, sangat diberkati Tuhan. Utamakan menjadi raja hingga segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Dia pemberi berkat yang luar biasa. Utamakan Tuhan. Carilah kerajaan surga yang benar, sebenarnya Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Terima kasih buat firman. Menteraikan firman hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai
hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.